Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak sekalian, sebagaimana yang kalian lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar tata surya yang terdiri dari beberapa planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars sampai dengan Neptunus. Nah, planet-planet ini beredar atau berjalan pada porosnya atau tempatnya masing-masing dan tidak terjadi tabrakan. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang terjadi jika planet-planet ini saling bertabrakan atau berbenturan? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka sebagai umat Islam, kita wajib beriman adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, sekarang apa artinya hari kiamat? Hari kiamat adalah berakhirnya seluruh aktivitas kehidupan di alam semesta ini. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Adanya hari akhir harus diimani oleh umat Islam. Hari akhir merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Hari akhir pasti terjadi, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu waktu terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun tidak mengetahui datangnya hari kiamat. Namun demikian, banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Macam-macam hari kiamat. Satu, yaitu kiamat sughro, atau disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat sughro atau kiamat kecil adalah kejadian yang terjadi di alam semesta yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan kerusakan di dunia ini. Sebagai contoh, apa saja yang termasuk kiamat kecil atau kiamat sughro? Yang pertama yaitu tentang kematian. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, kematian seseorang atau makhluk hidup ini adalah merupakan contoh dari kiamat kecil atau kiamat sughro. Kemudian, contoh yang lain yaitu adanya gunung meletus. Sebagaimana yang kalian lihat pada gambar ini, yaitu ada gunung meletus yang mengeluarkan awan panas. Dan awan panas ini yang bisa mematikan makhluk hidup. Ini adalah proses terjadinya gunung meletus, yaitu keluarnya awan panas. Kemudian, setelah gunung itu mengeluarkan awan panas, kemudian akan meletus dan memuntahkan material-material yang ada di dalamnya, seperti batu, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain yaitu adanya banjir bandang. Kita sering melihat di televisi atau mendengar dalam berita-berita sering terjadi banjir bandang di bumi ini. Nah, inilah contoh kiamat kecil atau kiamat sughro. Contoh lain yaitu banjir di kota dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita masuki tentang macam-macam hari kiamat yang kedua, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya alam semesta
kiamat kubro merupakan awal kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Bagaimana keadaannya kiamat kubro? Keadaannya adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan ayat 16, yaitu فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دُكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Inilah surat Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan ayat 16 yang menjelaskan tentang keadaan pada hari kiamat kubro atau kiamat besar. Dijelaskan apabila sangkakala ditiup sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Jadi pada hari kiamat nanti ada malaikat, yaitu malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Dan ketika ditiup sangkakala itu, maka bumi dan gunung-gunung diangkat oleh Allah. Lalu keduanya, yaitu bumi dan gunung-gunung, akan dibunturkan sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Inilah contoh kiamat kubro atau kiamat besar. Itu matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Nah, ketika planet-planet yang ada di bumi ini saling berbenturan, maka disitulah akan terjadi kiamat kubro atau kiamat besar. Bumi berguncang, dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Inilah terjadinya hari kiamat kubro. Kesimpulannya adalah alam semesta hancur luluh dan semua makhluk hidup di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan peristiwa itu akan terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat pasti akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah merupakan rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di amal perbuatan selama di dunia, apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Demikianlah pertemuan kali ini tentang kiamat kecil dan kiamat besar. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.